Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan bisnis. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah memahami lingkungan bisnis. Pada saat kita berbicara tentang lingkungan bisnis, kita akan belajar dulu tentang pengertian bisnis dan lingkungan bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Lingkungan bisnis adalah faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi perusahaan. Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang bisnis. Yang pertama adalah menurut Hughes dan Kapur. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Yang kedua adalah menurut Musselman dan Jackson, bisnis merupakan suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang ketiga, menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa dan bertujuan untuk menghasilkan profit. Yang keempat, menurut Alan Afuah, bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Dari beberapa pengertian bisnis tersebut dapat kita tarik kesimpulan ada 3 hal penting dari bisnis itu. Yang pertama adalah usaha, yang kedua barang dan jasa, dan yang ketiga adalah tujuannya itu untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis, yaitu yang pertama adalah faktor internal, yaitu segala sesuatu di dalam organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi pada intinya faktor internal itu adalah faktor dari dalam perusahaan sendiri. Antara lain yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana di sini SDM itu berperan sebagai tenaga kerja. Terus yang kedua adalah modal. Modal itu sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Yang ketiga adalah material atau bahan baku, yaitu faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat adalah peralatan, yaitu peralatan yang digunakan untuk mempermudah proses pembuatan barang. Contohnya adalah alat-alat produksi. Yang kelima adalah keterampilan manajemen atau manajemen skill. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu segala sesuatu di luar batas organisasi atau perusahaan yang mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Faktor eksternal ini itu adalah faktor dari luar perusahaan. Di sini kita bagi menjadi 2 faktor eksternal itu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis lingkungan bisnis. Jadi pada saat kita belajar tentang faktor eksternal tadi yang mempengaruhi adalah lingkungan bisnis ya. Di sini ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan tersebut. Ada apa aja? Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan adalah kelompok atau konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pemasok, yaitu pihak yang menyediakan semua yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga adalah perantara, yaitu orang yang berperan sebagai penyalur antara perusahaan yang menghasilkan produksi
kepada para pelanggan. Yang keempat adalah pesaing, yaitu perusahaan lain yang mempunyai usaha sama dengan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah kreditor, yaitu perusahaan lain yang berpengaruh terhadap kegiatan keuangan bisnis. Pembuat peraturan di sini badan yang bergerak sebagai penegak hukum. Kalau di Indonesia, pembuat peraturan adalah pemerintah. Yang ketujuh adalah serikat kerja. Serikat kerja itu adalah organisasi yang mengumpulkan para pekerja untuk memperjuangkan aspirasi para pekerja. Selanjutnya ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang memiliki dampak secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan. Lingkungan makro sendiri di sini ada beberapa, antara lain yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah lingkungan teknologi, yang ketiga lingkungan politik dan hukum, yang keempat lingkungan sosial, budaya, dan demografi, yang kelima lingkungan alam, dan yang terakhir adalah lingkungan global, yang keenam. Ini lingkungan makro. Selanjutnya adalah analisis lingkungan bisnis. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan analisis lingkungan bisnis. Yang pertama adalah alasan dilakukannya analisis lingkungan bisnis. Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan bisnis. Selanjutnya, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi. Yang ketiga adalah untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan usaha tersebut. Yang kedua adalah B, proses analisis lingkungan bisnis. Proses analisis lingkungan bisnis ada 3, yaitu yang pertama, menganalisis hubungan antara strategi perusahaan dan tanggapan terhadap lingkungan yang dapat dipakai sebagai landasan untuk membandingkan strategi yang sedang berjalan dengan strategi yang potensial di masa yang akan datang. Yang kedua, menganalisis kecenderungan faktor dan masalah utama yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap perumusan strategi. Yang ketiga adalah mencoba meramalkan kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap lingkungan bisnis. Yang ke-C adalah teknik analisis lingkungan bisnis. Ada beberapa cara untuk memperoleh informasi dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, dengan pendengaran. Yang kedua, informasi tertulis. Yang ketiga, memata-matai. Yang keempat, peramalan formal. Kelima adalah pengamatan langsung atau pendapat umum. Karakteristik analisis lingkungan bisnis. Karakteristik analisis lingkungan bisnis dalam menentukan seberapa jauh baiknya perencanaan strategi penetapan keputusan. Hal ini tergantung dari yang pertama adalah pengalaman, yang kedua adalah motivasi atau tingkat aspirasi. Yang kelima adalah analisis terhadap lingkungan umum. Di sini ada beberapa analisis eksternal, yaitu dengan cara yang pertama adalah pemindaian atau scanning, yang kedua ada pengawasan atau monitoring, yang ketiga peramalan atau forecasting, yang keempat adalah penilaian atau assessing. Sekian materi kali ini, silahkan dipelajari, silahkan difahami. Sampai jumpa ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.